Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Vision Persis kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Sebetulnya ini adalah sebuah video impromptu yang mendadak ya. Aku pengen buat video ini terinspirasi dari salah satu komentar yang diberikan oleh salah satu subscribernya Vision Persis di salah satu video terbaruku juga, yang menyarankan untuk bantu cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan asmara atau romance teman-teman di sisa tahun 2024. Tapi sebelumnya perlu aku ingatkan kalau video ini nantinya tetap adalah general reading. Karena video ini tetap adalah general reading, berarti asal-ripesan yang akan aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat kalian, dan bisa juga kalau tidak resonate buat kalian. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah ini, supaya kita bisa seru-seruan bareng di platform lain. Lagi-lagi aku ingatkan kalau ini general reading ya. Jadi kalau misalnya kamu rasa pesannya nggak resonate, nggak apa-apa, mungkin video ini memang bukan buat kamu. Dan kali ini aku sudah menyediakan 3 opsi mainan makanan. Figurin, aku nggak bisa bilang ini figurin sih, lebih ke mainan makanan. Opsi nomor 1 itu ada ayam. Opsi nomor 2 ada jagung. Dan opsi nomor 3 ada salmon. Ayam, jagung, dan salmon. Take your time, kamu bisa ambil waktu sebanyak mungkin yang mungkin kamu butuhkan untuk menenangkan diri, tarik nafas dalam-dalam, relax, dan kita nggak akan terburu-buru, nggak akan tergesa-gesa, kita akan live shuffling untuk cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan asmara atau romance teman-teman di sisa tahun 2024. Jadi kapanpun kamu nonton video ini, ya semoga apa yang aku sampaikan nantinya bisa membantu kalian menjadi navigator atau membantu kamu memperbaiki kualitas hubungan asmara kamu. Nanti kita akan cek buat teman-teman yang single dan sudah punya pasangan juga, oke? Tapi lagi-lagi, aku mau sounding lagi, ini general reading. Aku mau minum dulu sebelum kita mulai dari opsi nomor 1, atau ayam. Teman-teman bisa pilih antara opsi nomor 1, 2, dan 3. Oke? So, let's get started. Sekarang, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau ayam, kita akan cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi ya di dalam romance atau kehidupan asmara kalian di sisa tahun 2024. Oke, kalian kenapa sayangku? Kenapa langsung Ten of Swords nih? Ten of Swords, The Empress, Three of Pentacles. Oke, bawahnya Three of Cups. Buat teman-teman yang aku pengen bahas, buat teman-teman yang sudah punya pasangan dulu atau couple, di sini mungkin entah recently atau akhir-akhir ini sempat ada argumentasi atau sempat ada cekcok atau sempat ada yang buat kamu kecewa sama pasangan kamu. Dan kamu secara atau nggak sadar jadi kayak berlarut-larut memikirkan trigger atau memikirkan penyebab kekecewaan itu, dan bikin hubungan kamu sama pasangan kamu lagi nggak harmonis nih. Padahal yang namanya hubungan pasti ada ups and downs ya. Namanya hubungan pasti ada naik turunnya, pasti ada perbedaan pendapatnya, pasti ada konfliknya, pasti ada argumentasinya, pasti ada slack-slacknya lah. Dan sebetulnya sisa 2024 itu akan ada banyak kesempatan, ada banyak momentum, banyak peluang, dan banyak celah untuk kamu bisa rujuk atau memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan kamu jadi lebih harmonis lagi. Kamu bisa belajar untuk berusaha mengenal pasangan kamu lebih dalam lagi, entah kalian juga jadi lebih sering komunikasi atau
buat yang udah misalnya udah ada rencana mau traveling bareng atau udah ada rencana mau jalan bareng, ada peluang, ada potensi buat kamu dan pasangan kamu. You fix what's been broken, atau you try to reconcile in a way that you've never imagined before, dalam cara yang mungkin kamu nggak pernah bayangkan sebelumnya. Itu kalau kamu udah punya pasangan. Tapi aku bisa bilang sebetulnya gini, apapun penyebab slack atau penyebab cekcok, penyebab masalah yang kamu alami recently, atau penyebab masalah yang kamu pikirkan, penyebab suatu hal yang bikin kamu nggak nyaman dengan pasangan kamu akhir-akhir ini, sebetulnya aku rasa penyebabnya mungkin dua ya. Memang miskomunikasi atau kesalahpahaman, atau timing buat kamu dan dia nyelesain masalah ini ya kemarin-kemarin tuh belum waktunya. It's just not the time yet. Entah kalian memang sama-sama sibuk, atau kalian sama-sama padat kerjaan, atau pokoknya ya you have to go through that to learn. You guys have to experience that to learn together as a couple, as a partner, gitu loh. Kamu harus melewati fase ini dulu supaya kamu belajar, supaya kamu bertumbuh, supaya kamu dan pasangan kamu berkembang. Aku jujur bingung sebingung-bingungnya karena readingan kita tuh mungkin baru masuk sekitar 3 menitan, tapi tiba-tiba baterai kameraku habis. Cuman ini yang aku rasakan sih, kayak kamu dan pasangan kamu tuh ngeributin masalah yang nggak seharusnya jadi masalah kemarin-kemarin. Ada miskom di sini, ada miskom yang sebetulnya kamunya pengen didengerin dan pasangan kamu juga pengen didengarkan. Yang kalian butuhkan tuh cuman waktu untuk bisa sama-sama tenang dan kesempatan untuk bisa mengkomunikasikan itu. Ini ngingetin aku sama salah satu kejadian dimana aku dan salah satu mantan pasanganku, kita sama-sama sibuk dan kita sama-sama bekerja di lingkungan yang we have to be in public. Saat ini kondisinya aku single ya, tapi dan nanti aku akan bahas buat teman-teman single. Tapi aku bahas dulu. Mungkin teman-teman yang single juga perlu dengar pesan ini. Aku mau kasih contoh kasus pengalamanku sendiri. Aku pernah dekat dengan seorang dan kita sama-sama sibuk, kita sama-sama padat, yang akhirnya kita komunikasi tuh cuma bisa kalau malam. Sedangkan kita LDRan, jam tempat tinggal dia tuh sekitar 3 jam lebih dulu dibanding jam WIB, dibanding jam Jakarta saat itu. Dan kita sering konflik ujungnya cuma karena misalnya kayak dia udah bangun duluan atau dia udah mau tidur duluan tapi akunya masih pengen ngobrol, dia udah perlu mulai kerja, akunya masih tidur, jam komunikasi kita nggak ketemu. Nah, aku rasa kalian, teman-teman yang punya pasangan di sini, di sisa 2024 tuh akan jadi banyak momentum yang akhirnya buat kamu belajar untuk memahami makna kompromi. Belajar untuk melihat kalau yang perlu dimengerti dan yang perlu dipahami, yang pengen disayang, yang pengen didengarkan, yang pengen dicintai, yang pengen diterima dalam hubungan tuh bukan kamu doang, pasangan kamu juga. Dan kamu perlu cari titik di mana kamu perlu cari titik equilibrium, kamu perlu cari titik keseimbangan antar hubungan kamu dan dia, dan itu baru bisa ditemukan dengan komunikasi. Mungkin kesana sepele loh, dan aku nggak tahu kenapa buat teman-teman yang sudah punya, yang couple nih, teman-teman yang udah punya pasangan, ada potensi buat kamu, terutama kalau misalnya kalian sudah menikah atau memang kalian ada rencana, ada niat untuk punya anak, ada potensi kamu bisa hamil. 11th house, 3rd house, dan fixed sign. Dan mungkin
Aku pengen bilang juga, ini ada tendensi comparison, ini ada tendensi perbandingan. Aku nggak tahu ya, ini buat teman-teman yang single atau buat teman-teman yang udah punya pasangan, memang secara atau nggak sadar kamu gampang ngebandingin diri kamu atau kamu gampang ngebandingin pencapaian kamu sama orang lain. Jadi kamu mikir kayak, tapi pasangan aku cuek, tapi aku jomblo, tapi orang-orang di sosial media tuh udah pada punya pacar, tapi orang-orang di sosial media kok kayaknya hubungannya harmonis banget, Instagramable, terus boyfriend goal, girlfriend goal, segala macem, bla 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 bla. Sampai kamu lupa kalau misalnya apa yang ditunjukkan di sosial media, apa yang ditunjukkan di Instagram, apa yang ditunjukkan di TikTok, itu ya semuanya cuman itu konten. Itu konten media sosial, belum tentu sesempurna itu di belakang layar hubungan orang lain gitu loh. Karena mau kamu single atau mau kamu punya pasangan, aku rasa kalian tuh ada yang punya isu comparing atau ngebandingin diri, ngebandingin apa yang sudah kamu punya dengan apa yang orang lain punya. Itu buat yang pasangan ya, dan buat yang jomblo, buat yang single, sebetulnya ada potensi untuk kamu bisa bertemu dengan orang baru nih dan menjalin hubungan dengan orang baru. Entah itu nantinya kamu sama dia temenan dulu, atau kamu sama dia dikenalkan oleh teman, atau kalian berasal dari tempat kerja yang sama, lingkungan pergaulan yang sama, atau dia berasal dari lingkungan yang nantinya orang baru ini itu akan bisa blend in, akan bisa membaur, akan bisa cepat diterima oleh teman-teman kamu. Keywordnya buat kamu, buat teman-teman yang single, buat teman-teman yang jomblo dan kamu lagi mencari pasangan dan memang actively seeking, kuncinya adalah teman kamu. Kalau teman kamu bisa nyambung, teman kamu bisa blend in, dan teman kamu bisa nerima orang ini, besar kemungkinan that's the person, okay? Dan aku rasa kamu sama orang baru ini tuh aku rasa notabene memang orang baru sih, bukan orang dari masa lalu kamu. Mungkin teman-teman yang jomblo tuh kamu udah mulai berada di titik kayak mempertanyakan, Tuhan, jodoh saya kapan sih? Aku juga pengen dong yang romantis-romantis, aku juga pengen yang unyu-unyu, aku juga pengen yang manis-manis, kok orang lain aja sih? Tadi aku bilang kan, ada kok potensi untuk kamu bisa mendapatkan pasangan atau partner atau romance di sisa 2024. Tapi aku rasa itu lebih ke menjelang trimester akhir atau 3 bulan terakhir di 2024, karena mungkin kamu sampai Juli atau sampai Agustus nanti, sekarang udah Juli ya, sampai Agustus nanti kamu tuh padet banget, bisa padet, memang padet sama kerjaan, atau padet sama sosialisasi, atau padet sama aktivitas dan hidupmu sendiri. Entah kamu lagi belajar sesuatu hal, atau kamu memang lagi banyak aktivitas-aktivitas kegiatan kemanusiaan, atau memang kamu tuh lagi berusaha untuk membangun fondasi dan pilar yang kokoh buat dirimu dan hidupmu sendiri. Karena orang ini atau romance ini, hubungan ini baru akan datang memang ketika, aku bisa bilang ketika kamu lagi sibuk untuk ngumpulin pundi-pundi uang, atau kamu lagi sibuk kerja, kamu lagi sibuk sama aktivitasmu sendiri. Tapi sama kayak pada teman-teman yang berpasangan, sama teman-teman yang couple yang aku bilang di awal, mau kamu single atau kamu couple, kamu punya pasangan atau tidak, kalian tuh punya tendensi overthinking yang besar. Dan that's gonna be one of your lessons to deal with in the rest of 2024. Itu akan jadi salah satu pelajaran yang perlu kamu selesaikan atau perlu kamu pelajari. Nah, kalau tadi aku bilang buat teman-teman yang punya pasangan, pelajaran kamu adalah belajar mengkomunikasikan apa yang memang jadi unek-unek kamu atau jadi kata hati kamu. Jangan langsung kayak dengerin temen aku nyaranin kita buat putus, orang tua aku nyaranin kita buat ini, orang lain nyaranin aku buat begini, begitu, bla bla bla, terus langsung kamu telan mentah-mentah. Yang ngejalanin hubungannya siapa? Kamu atau orang lain? Dan tapi kalau misalnya kamu juga ngerasa orang-orang sekitar kamu memaksakan kamu untuk bertahan dalam hubungan yang toksik,
Harus kamu juga yang menentukan dan sesuai kata hati kamu. Jangan terlalu musingin omongan orang lain. Harus kamu dan pasangan kamu yang mengkomunikasikan kalian butuh apa, kalian mau apa. Dan harus kamu yang mengerti kata hati kamu, diri kamu tuh mau apa, diri kamu butuh apa. There will be a lot of talking, a lot of communication here for you in the rest of 2024. Banyak komunikasi, banyak interaksi, banyak ngobrol, banyak sharing. Makanya aku rasa mungkin juga teman-teman yang jomblo ya, kalian bisa jadi banyak ngobrol, banyak sharing, banyak PDKT yang banyak ngobrol sama orang. Dan mungkin itu juga bisa jadi saran yang perlu kalian lakukan. Jangan takut untuk membuka diri, berbicara, berkomunikasi, berkenalan dengan banyak orang, terutama orang-orang yang kamu rasa tuh mereka bisa membuka wawasan kamu tentang banyak hal. Karena kalau kalian jomblo, aku rasa salah satu, selain teman ya, selain kuncinya teman kamu nyambung sama dia atau enggak, yang bikin kamu bakalan tertarik sama orang baru ini yang datang dalam hidup kamu kalau kamu jomblo itu adalah otaknya dia, kecerdasannya dia, wawasannya dia, kepintarannya dia. Dan ini juga jadi sarana buat problem solving teman-teman yang berpasangan. Komunikasi itu bakalan memegang peranan penting dalam hubungan kamu dan pasangan kamu di sisa 2024. Karena mungkin orang yang akan datang ini atau solusi atas masalah hubungan kamu itu malah itu akan terasa seperti some eureka moment, unexpected eureka moment. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, tiba-tiba nggak kamu duga, terus kamu tiba-tiba terinspirasi, terus kamu tiba-tiba ngerasa kayak, kok aku nggak pernah kepikiran itu sebelumnya ya? Atau, where have you been? I've never thought that I would fall for someone like you. Kemana aja nih, kok kita nggak mikirin solusi ini, terus kemana aja nih kamu, kok aku nggak pernah merhatiin kamu. Nah itu tuh ada vibes kayak gitu, yang akhirnya karena kamu nggak lagi musingin omongan orang lain, atau karena kamu nggak lagi musingin ngebandingin diri sama orang lain, atau karena kamu akhirnya nggak lagi mementingkan egomu atau merasa kamu paling benar, dan kamu belajar mau mulai mendengarkan pasangan kamu dengan terbuka, dengan hati yang sabar, dengan kepala dingin. Akhirnya kamu ngerasa kayak, oh masalah kita nggak sebesar itu, atau oh sebetulnya nggak perlu ya aku ngebandingin diri sama orang lain di sosial media, toh yang ngejalanin hubungannya kan aku. Nah vibes kayak gitu tuh ada. This is beautiful, karena aku rasa malah dengan membaiknya arus komunikasi kamu dengan orang-orang sekitar kamu, bukan hanya dengan pasangan romantis kamu, tapi mungkin juga dengan orang tua, keluarga, teman, sahabat, itu bisa jadi kamu malah terinspirasi untuk jadi lebih termotivasi, jadi lebih semangat, jadi lebih produktif, jadi lebih kreatif dalam hidup juga di sisa 2024. Dan itu bikin kamu juga akhirnya jadi lebih tahu, karena aku sudah dikelilingi dengan orang-orang yang baik nih, aku pengen memperjuangkan hidup seperti apa ya. This is beautiful. Oke, aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau ayam. Semoga apa yang aku bacakan buat teman-teman ini bisa bermanfaat buat kalian. Lucunya adalah aku pengen bilang ke kalian kalau misalnya tadi kalian inget kan, aku bingung banget kalau baterainya tiba-tiba habis. Aku pengen bilang ke teman-teman, jangan memaksakan diri bertahan dalam situasi yang kamu tahu itu pokoknya udah bikin kamu capek. Atau situasi itu ya cuman bikin kamu stagnan aja. Jangan takut untuk mungkin dikritik, dikasih saran, dan membuka diri atas hal-hal baru. Oke. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 1 atau ayam. Karena nomor 1 sudah. Sekarang kita lanjut buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jagung,
Let's see. Kita cari tahu kira-kira apa yang akan terjadi di dalam romance atau kehidupan asmara kalian di sisa 2024. The Empress Reverse. Kalian kenapa nih? Tapi ada yang mungkin udah mulai ngerasa The World Reverse. Iya nih, ada yang udah mulai ngerasa kayak jenuh, gak sabaran. By the way, aku ngerekam ini tuh pas kita lagi di tengah kondisi Saturn retrograde dan Neptune retrograde. Sebentar lagi juga mau ada Mercury retrograde dan Mars retrograde. Jadi please jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Yang kena dampaknya juga bukan cuma teman-teman yang punya zodiak Pisces atau Leo saja, tapi semua orang akan kena dampaknya. Tergantung ada planet atau house, rumah Leo dan Pisces di mana di chart tiap orang, di natal chart, di bagian kelahiran tiap orang. Tapi gini, dampak dari Neptune, Saturn, lalu Mercury, dan Mars yang retrograding di summertime, setidaknya sampai bulan November 2024 ini, itu adalah akan membuat kita mau nggak mau harus melihat realitas sebagaimana adanya. Misalnya, Tuhan dan semesta akan menunjukkan ke kita mana yang betul-betul baik dan mana yang tidak buat kita. Atau mana yang betul-betul mana yang betul-betul mau kita harapkan dan mana yang tidak, mana ilusi dan mana yang tidak. Karena banyak orang akan mempertanyakan atau bahkan sadar, kayak mulai sadar mempertanyakan apa sih yang betul-betul aku mau, apa sih yang betul-betul ingin aku perjuangkan, apa sih yang betul-betul mau aku coba, apa yang betul-betul mau aku, what do I want, what do I need gitu lah. Kayak aku ngincer apa sih. Karena gini, ini tuh vibes-nya seakan kalian, banyak yang aku rasa pilih nomor 2 nih di sini karena energinya tuh agak kepecah. Mau single atau mau jomblo, mau single atau mau jomblo, atau mau punya pasangan atau partner, atau kamu lagi dekat sama orang. Ini tuh vibe seakan kamu lagi mempertanyakan hubungan kamu sama orang ini layak diperjuangkan gak sih? Dia tuh benar-benar baik atau enggak sih? Is this person the one for me or not? Kita tuh masih bisa diusahain gak sih? Kita tuh masih bisa diperjuangin atau enggak sih? Kok aku pikir aku kenal dia tapi aku gak kenal dia? Kok aku pikir aku mau sama dia tapi ternyata dia nggak sebaik yang aku duga. Banyak fakta dan kebenaran yang akhirnya akan terungkap nih dalam hidup teman-teman di sisa 2024, dan itu akan rerouting atau akan membuat kamu terasa seperti rekalibrasi atau mengarahkan kamu ke titik atau ke destinasi di mana semesta mengarah pandangan kamu dari yang apa mungkin sempat kamu pikir ideal. Terus semesta tuh nanya, oke, kamu udah lihat si A, si B, si C itu begini, begitu, begini. Menurut kamu masih ideal nggak? Do you still need it? Do you still want it? Kau masih mau nggak? Itu masih selaras dan masih sesuai dengan kata hati kamu nggak? Mungkin banyak di antara kalian yang ngerasa kamu tersakiti atau terhianati, atau kamu ditinggalkan, atau kamu dikecewakan dengan apapun bentuk kegagalan atau kekecewaan yang terjadi di masa lalu kamu atau terjadi baru akhir-akhir ini. Tapi sisa 2024 tuh malah akan menunjukkan ke kamu kalau that's not exactly what you want actually. Itu bukan apa yang kamu mau. Itu bukan apa yang kamu butuhkan. Dan itu bukan apa yang semesta dan Tuhan sediakan dan atur yang terbaik buat kamu. That's not what you want. That's not what you want.
Situasi ini mengingatkan aku sama ketika di 2017-2018 aku sempat dating sama seseorang, dan banyak orang berpikir tuh kita bakalan jadi kayak kita bakalan pacaran dan kita bakalan deket, kita bakalan sampai tiba di titik pernikahan, karena saat itu kebetulan kita juga udah saling kenal, keluarga kita udah saling akrab. Tapi saat itu karena aku bucin banget ya, dan saat itu juga aku DP belum ada, relation process belum ada, aku berpikir cuman, oh I think he's the one for me, kayaknya ini orangnya. Tapi sebetulnya Tuhan udah beberapa kali ngasih sign, beberapa kali ngasih pertanda kalau bukan dia, cuman akunya yang bucin dan akunya yang blinded with love, akunya yang dibutakan oleh cinta, atau aku pikir itu cinta, ya aku pikir itu dia. Sampai akhirnya ketika ada relation prestige, dan relation prestige bertumbuh sebesar ini sampai sekarang, dan aku makin enjoy buat sharing, aku enjoy buat konten, aku sadar kalau misalnya ya mungkin kalau misalnya dulu hubungan aku dan pasanganku di 2017-2018 itu lanjut, belum tentu aku bisa lanjut jadi relation crisis juga. Karena pasanganku yang di 2017 dan 2018 itu nggak pengen punya pasangan yang public figure. Dia pengen punya pasangan yang lay low, atau nggak terlalu terkenal, nggak terlalu populer, dan nggak terlalu muncul di publik. Sedangkan aku suka sharing, aku suka ngoceh, aku suka ngonten. Nggak ketemu dong. Tapi saat itu aku belum paham karena aku nggak kebayang dan aku nggak kepikiran kalau ada relation prestige. Nah, singkat cerita, vibes kalian tuh ngingetin aku sama kondisiku saat itu. Mungkin kamu sempat berpikir apa yang kamu rasa ideal, mau kamu single atau kamu punya pasangan, atau apa yang kamu rasa sempurna, atau apa yang kamu rasa paling benar, apa yang kamu rasa paling baik itu ya udah, itu yang terbaik buat kamu. Padahal that's not what it is. Atau kalau misalnya kalian percaya nggak sih sebetulnya kalau Tuhan tuh pasti akan selalu memberikan kita apa yang terbaik buat kita, dan beliau rasa juga sudah bisa dan sudah pantas kita pertanggungjawabkan. Itu yang aku benar-benar rasain buat kalian. Karena aku rasa kalau teman-teman jomblo, kamu ada potensi buat ketemu sama orang baru, dan pertemuannya ini terjadi secara mendadak, sudden, very sudden, pretty sudden, dan kamu gak duga-duga, tapi itu akan terasa seperti jawaban dari doa-doa kamu. Itu akan terasa seperti, oh, I understand why it didn't work out with the one in the past, with the one from my past. Oh, aku paham kenapa yang dulu tuh gak jadi, karena yang Tuhan akan kasih tuh yang lebih baik gitu loh. Dan atau kalau kamu udah punya pasangan, terus kamu sama pasangan kamu tuh lagi di titik yang kurang harmonis, atau kamu lagi mempertanyakan dia orangnya nggak sih, atau dia begini nggak sih, dia begitu nggak sih, atau kamu mulai minder, kamu mulai insecure dengan kualitas kamu mulai insecure dengan hubungan kamu, akan ada fakta dan kebenaran yang terungkap nih dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu, yang nantinya fakta dan kebenaran ini malah akan memperkuat bonding atau ikatan hubungan kamu dan dia, yang akhirnya membuat kamu sadar kalau misalnya, ya we need to go through that, we need to experience the hardships, we need to learn, we need to grow together. Kita perlu ngelewatin fase itu supaya kamu bisa kenal dirimu sendiri dan apa kebutuhan kamu, dan pasangan kamu juga bisa kenal dirinya dan kebutuhan dia, sampai kalian juga belajar paham tentang gimana ya cara cari titik kompromi, gimana cara untuk bisa saling mengasihi dan menyayangi dalam hubungan. Ada potensi pernikahan sih, aku perlu bilang buat teman-teman yang pilih nomor 2. Entah memang hubungan kamu akan masuk ke jenjang pernikahan, atau kalian akan mulai ngomongin tentang pernikahan, atau kalau misalnya kalian sudah menikah pun hubungan kamu sama pasangan kamu tuh akan kerasa seperti honeymoon lagi, atau bulan madu lagi, atau ya jadi lebih
personal, jadi lebih Saturn. Orang tuh banyak takut sama Saturn, tapi kayak no, Saturn it's not a bad planet loh. Dan ini ada square, a challenging situation and a mountain to climb. Lalu ada mutable sign, surrender, fluidity, welcoming change. Dia bukan berarti aku menghilang ya, tapi aku rasa aku butuh channeling dulu, karena ini tuh rasanya seperti, entah mungkin memang kamu lagi di titik memang melewati turbulensi, atau kamu lagi di titik melewati suatu fase yang Tuhan tuh lagi mempersiapkan kamu, semesta lagi mempersiapkan kamu untuk hubungan atau partnership yang lebih baik. Tapi in order for you to get that, you have to release. Untukmu bisa mendapatkan hubungan atau situasi yang terbaik ini, ya Tuhan dan semesta nggak mau kamu untuk pegang terus-terusan kendalinya atau pegang terus-terusan kontrolnya. Kayak kalian tuh, aku lihat vision kayak ada orang di pantai, di pasir. Dan di pasir itu banyak pasir dong, namanya juga di pantai, nggak akan habis-habis. Tapi kalau kamu pegang terusnya, kalau kamu pegang pasirnya terus-terusan, yang ada malah tangan kamu sakit. Sedangkan kalau kamu lepasin pasirnya, ya kamu nggak akan kehabisan pasir. Ini tuh kerasa kayak Tuhan mau bilang, lepasin yuk. Lepasin yuk. Bisa nggak? Berani nggak kamu melepaskan apa yang udah nggak cocok lagi, atau apa yang udah nggak selaras lagi buat kamu? Berani nggak kamu melepaskan itu? Bisa nggak kamu melepaskan itu? Bisa nggak kamu berserah dan percaya kalau apapun yang perlu kamu ikhlaskan, ya Tuhan akan ganti. Balik ke contoh kasus aku di 2017-2018 itu. Aku bilang kan tadi, I really thought that person was my future spouse. Aku betul-betul berasumsi pasanganku yang di 2017-2018 itu ya akan jadi calon pasanganku, akan jadi calon suamiku. Ibaratnya kita udah bikin skenario rencana kayak, gimana kalau kita nikah muda, gimana kalau kita begini, gimana kalau kita punya anak, terus namain siapa, terus karena kita LDRan ya, terus mau tinggal di mana, segala macam bla 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 udah direncanain. Tapi ujungnya nggak jadi. Saat itu, saat kita pisah, aku sedih nggak? Sedih. Tapi di versi diriku di 2024 ini sadar kalau misalnya ya, it's just not him, memang bukan dia. Dan apakah Tuhan menggantikan? Apakah semesta menggantikan? Aku percaya semesta akan menggantikan. Aku percaya Tuhan akan menggantikan dengan pasangan yang memang lebih sepadan buat aku, dan ke kalian pun juga begitu. Aku percaya jodoh tuh pasti akan selaras dan sepadan sih. Dan apapun atau siapapun ya, cinta yang baru yang memang sudah dipersediakan, yang memang sudah dipersiapkan buat kamu juga ya, adalah cinta yang lebih selaras dan cinta yang lebih sepadan. Cinta lebih bisa menghargai kamu. Walaupun ya, ibaratnya in order for you to achieve that, untuk kamu mendapatkan cinta yang lebih selaras dan cinta yang lebih sepadan ini, ya kamu harus melewati badai, berdamai dengan ketakutanmu, berdamai dengan turbulensi emosimu, dan berdamai dengan rasa insecure-mu sendiri. Karena aku rasa teman-teman yang pilih nomor 2, sadar atau nggak sadar, kalian bisa punya isu tentang minder. Kamu ngerasa nggak worthy. Kamu ngerasa kayak, aku nggak pantas buat dapat yang lebih baik lagi, atau cinta tuh menyakitkan ya. Mindset kamu dan persepsi kamu tentang cinta tuh perlu diperbaiki. Mindset kamu dan persepsi kamu tentang komitmen itu perlu diperbaiki. Mungkin teman-teman ada yang pernah diselingkuhin, atau ada yang pernah dikecewain, dan kamu ngerasa seakan ya cinta tuh nyakitin. Enggak semua orang hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu kok. Dan gak semua cinta itu ada hanya untuk mengekang atau bahkan membelenggu kamu. Jadikan pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah kamu alami sebagai proses pembelajaran dan bagian dari pendewasaan diri.
Karena aku rasa pasangan kamu di masa depan itu bukan hanya akan mencintai kamu dan menerima kamu apa adanya, tapi mereka akan sangat bangga pada kedewasaan kamu. Dan mungkin buat teman-teman yang berpasangan, masalah yang mungkin pernah kamu lewati dengan pasangan kamu kemarin-kemarin ini ya, they're there to help you grow after all, right? Mereka ada untuk mendewasakan kamu, mereka ada untuk menguatkan bonding kamu atau ikatan kamu dengan pasangan kamu nantinya. Aku belum menikah, tapi aku tuh percaya kalau misalnya ya, kalau emang jodoh, mau ada masalah gimana pun, pasti akan terlewati. Dan keduanya akan sama-sama berjuang untuk bisa melewati masalahnya, bisa menghadapi masalahnya, bukan kabur-kaburan dari masalah. Dua-duanya akan sama-sama berjuang untuk saling setia dalam prosesnya. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih opsi nomor 2 atau jagung. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke siapapun kenalan kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Diction Business. Karena nomor 2 sudah atau jagung sudah, sekarang kita lanjut buat yang terakhir, salmon. Last but not least, buat yang terakhir, buat teman-teman yang pilih salmon. Let's see. Apa ya yang akan terjadi dalam hidup teman-teman, dalam romance, hidup panas marah kalian di sisa 2024. Ace of Pentacles. Lucunya adalah yang aku rasa pertama itu bukan romance, tapi lebih ke karir. Mungkin kalian tuh lagi ambis-ambisnya, lagi mikirin karir banget atau lagi mikirin kerjaan banget. Tapi ini udah mulai bikin kamu worry atau mulai bikin kamu khawatir. Page of Pentacles dan The Hierophant. Aku pengen bahas buat teman-teman yang berpasangan dulu nih, atau teman-teman yang couple dulu, teman-teman yang mungkin sudah menikah atau sudah punya pasangan. Mungkin kamu sama pasangan kamu memang recently lagi ada masalah, atau lagi ada argumentasi, atau lagi ada perbedaan pendapat, entah itu tentang perbedaan pendapat tentang, kok kamu kurang perhatian sama aku ya akhir-akhir ini. Perbedaan pendapat yang sebetulnya sifatnya sepele, tapi udah mulai memicu tendensi overthinking kamu, atau perbedaan pendapat tentang karir, tentang tujuan hidup, tentang pekerjaan, yang sebetulnya kamu dan pasangan kamu sama-sama menginginkan yang terbaik. Tapi aku lihat kamu dan pasangan kamu sebetulnya di sisa 2024 tuh akan semakin sibuk. Entah sibuk dengan beban kerja, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tanggung jawab, atau sibuk dengan responsibility. Dan bukannya kalian putus ya, aku nggak bilang kalian putus, tapi mungkin banyak yang pilih nomor 3 juga, karena ada beberapa kemungkinan yang kurasakan. Yang pertama, entah memang kamu dan pasangan kamu ada yang memang lagi butuh waktu untuk banyak memprioritaskan kerjaan dulu, atau banyak memprioritaskan karir dulu, itu satu. Atau yang kedua, kamu dan pasangan kamu tuh lagi butuh banyak waktu untuk belajar atau improve diri, dan ujungnya kamu sama pasangan kamu ketemu jadi kayak cuman jadi temen diskusi, atau ketemu juga jadi cuman, aku nggak bisa bilang formalitas, but you need to learn to reignite the spark between you two. Jangan sampai hubungan kamu dan hubungan pasangan kamu tuh juga cuman jadi kayak terasa seperti formalitas, atau ya hubungan karena status, hubungan yang gairahnya atau cinta kasihnya, kehangatannya lagi padam. Nyalakan lagi rasa perhatian kamu, nyalakan lagi rasa sayang kamu, rasa cinta kamu. Aku mau kasih contoh kasus satu. Aku pernah punya pasangan beberapa kali, of course. Sebutlah mantan pasangan. Dan
Yang terakhir, yang belum lama, itu kita sama-sama sibuk. Kita sama-sama sibuk dan jam komunikasi kita tuh bener-bener kayak mungkin terbatas sekali ya. Kayak sehari sekali ujungnya. Karena aku sibuk dan dia sibuk. Di belakang Lesion Prestige, aku masih ada kerjaan lain. Dan dia juga punya kerjaan lain. Dan aku juga ngonten. Walaupun dia tahu aku content creator. Dan sometimes kadang dia juga nontonin beberapa konten aku. Yang bukan dalam bahasa Indonesia. Tapi di tengah keterbatasan kita, ada masanya ujungnya kita cuman ngerasa, ini kok kayak gue cuman punya status doang. Kayak, you don't feel like my boyfriend. Dan dia bahkan juga bilang kayak, you don't feel like my girlfriend. Lo gak berasa kayak pacar gue. Kayak, kita juga cuman punya teman sharing, teman ngobrol. Ya udah, kayak hubungan bisnis sebetulnya. At that moment, perasaannya seperti itu, saat itu. Sampai akhirnya kita coba meluangkan waktu untuk ngobrol, komunikasi, sharing, dan tanya, oke, kita sama-sama masih sayang gak sih? Perasaan kita dalam hubungan ini gimana? Nyamankah? Sayangkah? Mau saling mendukungkah? Atau mau apa? Terlepas dari kita yang sama-sama mencintai pekerjaan kita juga, tapi hubungan kita tuh gimana? Nah, setelah komunikasi itu, akhirnya aku dan pasanganku saat itu sadar kalau misalnya, oh, kita memang kurang kehangatan. Kita butuh untuk memberikan lebih banyak effort dan kehangatan dalam hubungan ini. Bukan berarti kita nggak sayang, bukan berarti kita nggak cinta. Karena itu yang aku rasakan dalam kasus kalian nih, terutama teman-teman yang punya pasangan ya, atau kamu lagi dekat sama seseorang. Intensitas komunikasi kamu dan keintimannya perlu ditingkatkan. Aku nggak ngomongin hanya tentang hubungan seks loh, tapi intimasi kalian dan bonding kamu perlu dikuatkan. Jangan cuman kayak kalian sama-sama ambisius, sama-sama punya goals atau sama-sama punya target, entah target personal atau target bareng-bareng, target individu atau target bareng-bareng, yang ujungnya malah kalian tuh terlalu terfokus sama targetnya atau goalsnya sampai lupa untuk living in the present moment, lupa untuk hidup di masa sekarang. Dan kalau misalnya teman-teman yang single, teman-teman yang punya pasangan, aku pengen bilang ke kalian kalau misalnya not everything that's shining or not everything that looks like it's made of gold is literally made of gold. Nggak segala hal yang terlihat bersinar atau terlihat kayak emas berkilauan itu sebetulnya dibuat dari emas. Bisa aja itu imitasi. Buat teman-teman yang single, dari tadi tuh aku ngerasa banyak di antara kalian dari PAL 1, PAL 2, atau PAL 3 yang mungkin lagi di titik kamu sadar atau nggak sadar mulai ngebandingin diri kamu, atau mulai ngebandingin values kamu, mulai ngebandingin pencapaian kamu, atau mulai ngebandingin kualitas kamu dengan kualitas orang lain. Seakan kamu ngerasa kamu tuh nggak bahagia atau kamu kurang ketika kamu nggak punya pasangan atau kamu nggak punya pacar. Mungkin kamu mulai mempertanyakan kayak, apa aku beneran gak cakep ya? Aku beneran gak cantik ya? Aku gak menarik ya? Aku kurang ini, aku kurang itu. Padahal ya mungkin memang yang kamu kurang tuh bukan tentang penampilan, tapi kamu perlu memperbaiki kemampuan kamu bersosialisasi, kamu perlu memperbaiki kemampuan kamu untuk buka hati, buka diri, atau nyembuhin trauma. Karena teman-teman single nih, aku rasa kamu tuh satu, kamu terlanjur berpikir, oh hidupku baru bahagia kalau aku punya pacar nih, atau oh aku baru bisa begini begitu bla 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 kalau aku punya suami, punya istri nih. Aku baru bisa merasa utuh kalau begini begitu bla 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 bla. Sampai kamu lupa untuk membahagiakan dirimu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, aku nggak bisa menyalahkan kalian atau aku bilang jangan punya standar yang tinggi, tapi jangan sampai kamu terobsesi pada kesempurnaan atau terobsesi pada standar sampai kamu malah jadi obsesi terhadap suatu hal. Entah itu obsesi sama orang, atau obsesi sama status, atau obsesi sama apapun. Karena di sini teman-teman yang pilih nomor
eh 3 yang pilih salmon, kamu mulai punya tendensi overthinking. Bedakan antara memaksakan diri dengan memantaskan diri. Misal gini, misal contohnya ya, aku juga K-popers. Aku juga suka K-pop. Dan aku punya beberapa bias idol ya. Tapi kalau misal kamu punya, let's say, kamu punya bias dan kamu berharap kamu bisa menikahi biasmu, atau kamu bisa pacaran sama biasmu, kalau itu kamu gunakan sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, dan memang kamu ngerasa kamu mau memantaskan dirimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terlepas dari nantinya kamu berjodoh sama siapapun ya, mau itu biasmu atau orang lain atau siapapun, ya udah buka dirimu untuk kenalan sama orang baru sambil kamu terus berproses jadi lebih baik lagi. Bukan berarti kamu harus nikah sama bias kamu, terus kamu maksa kamu harus nikah sama bias kamu. Jadi kalau bukan sama bias kamu marah. Kayak misalnya aku suka Jinnya BTS. Kalau aku sekarang maksain diri aku harus nikah sama Jin, yang ada aku malah bisa dikomenin saseng dong. Aku malah bisa dikomenin jadi kayak haters atau fans yang obsesif. Ya kan? Dan bedakan lagi, aku pengen ngomong kalian bedakan antara memaksakan diri dan memantaskan diri. Kamu nggak perlu, oh my god, aku baru ngepost ini. Wait a second. Aku baru ngepost ini di IG-nya Delusion Priestess. Aku bacain ya, mungkin memang ada yang perlu, atau kalian mau baca sendiri nih. Kelihatan nggak? Do you even have to be like the skinniest to be worthy of love? No. Do you have to be the prettiest to be worthy of love? No. Do you have to be the richest to be worthy of love? No. Kamu ngerasa kamu perlu jadi paling kurus nggak untuk kamu bisa merasa dicintai? Nggak. Kamu merasa kamu bisa paling cantik nggak? Harus perlu jadi paling cantik dulu nggak untuk bisa layak untuk dicintai? Nggak juga. Atau kamu merasa kamu harus bisa jadi paling kaya dulu nggak untuk bisa merasa kamu layak untuk dicintai? Nggak juga. Malah kalau lo masih mikir lo harus kurus dulu, harus jadi paling cantik, harus jadi paling ganteng, atau paling kaya dulu baru bisa merasakan cinta, harusnya langsung tanya ke diri sendiri. Yang lo kejar dan atau cari itu, cinta murni cinta, atau validasi, pujian, atau penerimaan. Sesusah itu memangnya buat lo memvalidasi, memuji, dan menerima diri lo sendiri sampai harus nunggu dikasih orang lagi. Karena gini, aku rasa dibanding 2 opsi yang lain, teman-teman yang pilih nomor 3 ini agak terobsesi sama kesempurnaan, agak perfeksionis. Yang mungkin kamu bisa jadi memaksakan pasangan kamu untuk jadi perfeksionis ya. Atau kamu memaksakan hubungan kamu jadi langsung sempurna atau boyfriend goal, girlfriend goal, couple goal, instagramable yang sesempurna itu. Tapi ketika pasanganmu atau ketika diri kamu ada kesempurnaan, ada celah, ada kekurangan, kamu bisa langsung menyalahkan diri. Ada yang diantara kalian tuh mungkin memang masih punya isu tentang insecurities yang perlu kamu benahi atau perlu kamu perbaiki. Every relationships need effort. Every relationships require effort. Semua hubungan tuh butuh usaha. Son. See, I've told you. Bottom of the deck ada yang proactivity, expression, doing, forward motion. Jangan sampai, karena aku rasa gini, teman-teman yang pilih nomor 3, setelah atau nggak sadar, aku bilang kan tadi, untuk yang pasangan, untuk yang couple, aku rasa sebetulnya hubungan kamu sama pasangan kamu tuh lagi baik-baik aja, tapi mungkin kurang komunikasi atau dua-duanya sama-sama ambisius dan lagi nggak ketemu. Target kamu, intention kamu, waktu kamu, atau usaha kamu nggak ketemu dengan usahanya beliau. Terus kalau kamu yang single, aku rasa tuh banyak di antara kalian yang saat ini tuh
Ada kok orang yang lagi suka sama kamu, atau ada orang yang lagi tertarik sama kamu, atau bahkan ada potensi untuk kamu bisa menjalin hubungan, bahkan kamu punya pilihan. Ada orang yang suka sama kamu dan tertarik sama kamu, tapi kamunya nggak buka diri. Kamunya nggak buka diri, kamunya nggak apa ya, kamu nggak, why are you not starting it? Kamu nggak mulai. Entah mungkin kamu gak memulai ya karena kamu minder, karena kamu takut, karena kamu ngerasa gak berharga, karena kamu gak pede. Padahal ya udah waktunya. Aku percaya setiap hal tuh ada waktunya, setiap hal ada timingnya. Dan di sisa 2024 tuh ada udah timingnya buat kamu untuk memulai suatu fase atau suatu babak baru terkait romance yang ini tuh lebih serius. Udah waktunya gini. Aku pengen ngomong buat teman-teman yang jomblo, hanya karena kamu mungkin pernah disakiti atau kamu di masa lalu tuh ketemu pasangan atau ketemu orang-orang yang gak setia dan bikin kamu gampang minder. Bukan berarti di masa depan kamu akan selalu ketemu sama orang-orang kayak gitu loh. Belajar untuk bisa lebih pede lagi. Belajar untuk mulai berinvestasi untuk hal-hal yang baik. Misalnya kayak merawat diri, atau belajar active communication, atau belajar untuk bersosialisasi lagi, atau belajar untuk participate in the relationship. Berpartisipasi dalam hubungan. Daripada kamu cuman pasif, nunggu, ngeluh, capek, minder, insecure, dan energinya atau vibrasinya tuh jatuh terus atau low terus cuman karena entah kamu kebayang-bayang sama rasa insecure-mu sendiri, atau kamu kebayang-bayang sama trauma dan lukamu dari masa lalu. Yang rugi siapa? Kamu juga yang rugi kalau misalnya kamu yang insecurean, minderan terus-terusan loh. Atau mungkin teman-teman yang somehow tiba-tiba aku pengen ngomong gini, atau mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 nih, kamu udah lama nggak pacaran, atau bahkan kamu nggak pernah pacaran sebelumnya, dan karena kamu nggak tahu gimana cara praktikalnya, kamu nggak tahu gimana cara untuk memulai, atau gimana bahkan cara untuk menjalani. Terus kamu sibuk tanya sana sini, kamu nanya saran orang lain, kamu nanya saran semua orang, sampai kamu lupa kalau ujungnya nanti menjalani ya kamu. Ujungnya yang nanti menjalani hubungannya ya kamu. Harus kamu yang merasakan, harus kamu yang menentukan rasanya gimana dan kamu mau apa. Kayak kalau bukan kamu yang ngerasain, kalau bukan kamu yang ngejalanin, how would you know? Kalau bukan kamu yang ngerasain dan kalau bukan kamu yang menjalani, gimana caranya kamu tahu kamu butuh pasangan seperti apa? Karena aku rasa emang udah waktunya kalian yang pilih nomor 3 ini menjalani hubungan yang lebih serius dan hubungan yang lebih sehat. Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini cuman karena ketakutan atau rasa insecure kamu. Oke? Aku rasa ini semua buat teman-teman yang pilih salmon atau opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku. Dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kamu yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Edition Prestige. Oke, kalau gitu, buat teman-teman yang pilih opsi nomor 3 atau salmon, semuanya sudah aku sampaikan. Nomor 2 atau jagung juga sudah disampaikan. Dan nomor 1, ayam, juga sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.